Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Kali ini saya merasa penting untuk membuat satu konten vlog meskipun jadwalnya belum masuk 1 minggu ya dari materi yang sudah saya upload kemarin. Kenapa ini mendesak menurut saya? Karena sudah mulai banyak yang bertanya, bahkan saya sendiri mengalami dalam pelaksanaan tugas saya, ada beberapa pengguna anggaran, ada beberapa kawan-kawan yang menafsirkan pasal 51 ayat 10 itu dengan menurut saya dengan gegabah. Dari sisi kondisi saya memaklumi karena apalagi untuk paket-paket yang masuk dalam daftar dana DAK ya, dana alokasi khusus, yang apalagi yang kemarin sempat katanya ditunda, kemudian tiba-tiba muncul lagi paketnya. Nah, ini kemudian menimbulkan kegalauan dalam rangka pengambilan keputusan, tetapi saya tidak ingin bergerak ke isu itu, saya hanya masuk kepada isu pengadaan barang. Untuk pengadaan barang yang bersumber dari dana DAK, sejauh yang saya ketahui ini memang sudah ditetapkan sejak penetapan dana DAK yaitu di awal tahun 2020. Nah, kemudian ketika ada corona gitu, ada COVID-19, ada bencana COVID-19, kemudian ada beberapa paket yang tertunda. Ada paket-paket pengadaan barang yang kemudian dilakukan dengan tender cepat. Pemilihan tender cepat itu sendiri juga banyak menimbulkan pertanyaan, tetapi ada beberapa memang paketnya yang standar dan sederhana yang bisa dilakukan dengan tender cepat. Namun demikian, tender cepat seperti yang sering saya sampaikan di beberapa vlog yang lain, tender cepat itu bukanlah cepat-cepatan tender atau cepat-cepatan pengadaan, karena yang dilakukan hanya percepatan proses pemilihan penyedia. Paradigmanya adalah bagaimana ini bisa cepat kontrak, karena tanggal 21 Juli itu adalah batas akhir pelaporan OMSPAM terkait dana DAK. Nah, karena kondisi ini kemudian beberapa tender cepat ini mengalami kegagalan. Salah satunya banyak juga yang mengalami kegagalan, bahkan hampir 2 kali lebih gitu ya. Tender cepat ulang gagal sampai 2 kali. Nah, untuk paket yang gagal lebih dari 2 kali ini, kemudian ada yang menafsirkan ketika tender cepat ulang gagal, ini kemudian ditafsirkan sebagai tender ulang gagal. Hal ini perlu saya sampaikan dan penting sekali untuk saya sampaikan karena tafsiran ini adalah tafsiran yang tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Karena pasal 51 ayat 10 dengan jelas menyatakan bahwa proses penanganan tender ulang gagal yang kemudian dijustifikasi dengan penunjukan langsung itu adalah tender ulang gagal. Pasal 51 ayat 10 dalam hal tender ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA-KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria. Ada kriterianya pula. Kebutuhan tidak dapat ditunda, tidak cukup untuk waktu untuk melaksanakan tender seleksi, dan ada kata sambung dan. Nah, ini ditafsirkan secara liar menurut saya. Pertama, tender cepat bukanlah tender. Tender cepat adalah varian dari 5 metode pemilihan. Pasal 38 ayat 1 itu menyebutkan metode pemilihan penyedia barang jasa itu terdiri dari 5. Pertama, e-purchasing. Kalau tidak ada dalam katalog, maka tidak dapat dilakukan e-purchasing. Kalau tidak dapat dilakukan e-purchasing, lihat opsi yang kedua, yaitu pengadaan langsung. Kalau nilainya di atas 200 juta, maka tidak bisa dilakukan dengan pengadaan langsung. Karena tidak bisa dilakukan pengadaan langsung, lihat opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga adalah penunjukan langsung. Penunjukan langsung harus memenuhi keadaan tertentu sebagaimana tertuang dalam pasal 38 ayat 5. Ketika ditelaah dari pasal 38 ayat 5 ini tidak bisa dilakukan penunjukan langsung, maka baru dilakukan dengan tender cepat. Tender cepat ini pun ada kriterianya. Kriterianya adalah barang yang sederhana atau barang yang standar. Pengadaan kertas misalkan. Silakan kalau nilai kumulasinya adalah 2,5 miliar ke atas atau 10 miliar. Silakan. Selama paketnya standar. Pengadaan mobil misalkan. Pengadaan mobil yang tinggal beli kemudian pasarnya tersedia luas.
Maka ini bisa dilakukan dengan tender cepat. Yang kedua, tender cepat dapat dilakukan apabila penyedianya tersedia dalam SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Ini juga bagian-bagian yang harus kita bahas secara detail tentang itu. Jika tidak bisa dilakukan tender cepat atau gagal dilakukan tender cepat, tidak ada opsi tender cepat gagal, itu ke penunjukan langsung. Bukan naik ke atas, tapi ke bawah dulu. Ke bawah dulu apa? Tender cepat tidak bisa dilaksanakan, maka lakukan tender. Sehingga berdasarkan justifikasi pemahaman, runtutan pemahaman ini, saya menyimpulkan bahwa simpulan-simpulan, analisis-analisis, anasir-anasir, tafsiran-tafsiran yang menyebutkan pasal 51 ayat 10 itu berkaitan dengan tender cepat ulang gagal, menurut saya tidak kuat secara kedudukan pasalnya. Maka dari itu, hati-hati atas pengambilan keputusan ini. Karena secara dasar hukumnya sudah tidak kuat. Meskipun proses penunjukan langsungnya nanti sudah benar dalam artian memenuhi pasal 38 ayat 5, tetapi ketika ditelaahannya itu menggunakan pasal 51 ayat 10, ini tetap sebuah kekeliruan. Secara administratif menurut saya tafsiran hukumnya salah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kawan-kawan semua, bahwa paket ini memang sangat penting bagi daerah. Tolong justifikasi, bukan terdesak karena kita salah dalam melaksanakan perencanaan pengadaannya, dalam mengeksekusi pengadaannya, tetapi memang betul-betul tidak dapat ditunda karena apabila barang jasa ini tidak ada, maka pelayanan kita kepada masyarakat itu terganggu. Pastikan itu menjadi dasar pemikiran untuk melakukan penunjukan langsung sehingga bisa dikatakan memenuhi kriteria-kriteria yang ada di dalam pasal 38 ayat 5, bukan menggunakan pasal 51 ayat 10. Jadi penting sekali lagi saya sampaikan agar kawan-kawan yang melaksanakan di lapangan, baik itu Pokja, baik itu PPK, baik itu pengguna anggaran, jangan tergesa-gesa menafsirkan bahwa tender cepat ulang gagal itu dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Apalagi dengan persetujuan pengguna anggaran, karena telaahan dari PPK. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada justifikasi yang kuat pasal 51 ayat 10 tentang tender ulang gagal kemudian dapat dilakukan penunjukan langsung, itu sama dengan tender cepat ulang gagal. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan bahan telaahan lebih lanjut. Saya Samsul Ramli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pengadaan.